Halo trader dan investor SIP. Di beberapa video sebelumnya, saya mengupas tentang analisa teknikal seperti support and resistance, moving average, Fibonacci, dan lain-lain. Di video yang kali ini, saya masih melanjutkan tentang analisa teknikal, di mana saya akan mengupas tentang cara mudah baca candlestick. Saat kita melihat sebuah grafik, akan ada 3 jenis grafik. Yang pertama, grafik line chart, yang mana bentuknya garis. Kemudian ada grafik yang namanya bar chart, yang bentuknya batang. Yang ketiga, ada grafik yang bentuknya bernama candlestick, karena bentuknya seperti lilin. Candlestick ini dipopulerkan di Jepang pada abad ke-17 oleh pelopor technical analysis yang bernama Munehisa Homma dari kota Sakata, Jepang, yang mana saat itu digunakan untuk melihat pergerakan harga beras. Di mana dalam pengamatan Munehisa Homma, harga di masa yang lalu pasti akan berulang dalam pola pergerakan harga di masa yang akan datang. Pola candlestick ini lebih menarik dibandingkan pola line chart, yang mana kalau kita pola line chart itu yang muncul hanya harga penutupan, sehingga kita tidak tahu atau tidak bisa membaca bagaimana pergerakan harga dari hari ke hari. Pola line chart kemudian disempurnakan dengan bar chart, yang mana di pola bar chart sudah menunjukkan tentang open, kemudian titik tertinggi, titik terendah, dan juga titik closing. Pola bar chart ini lebih bagus sudahan dibandingkan line chart. Tetapi candlestick chart akan jauh lebih mudah untuk kita melihat bagaimana sisi daripada pergerakan harga pada hari itu dengan adanya perbedaan antara harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah, di mana disertai dengan perbedaan warna. Dan itu membuat kita menjadi lebih menarik dan lebih mudah dalam menganalisa. Tahun 1850, ide analisa dengan candlestick pattern ini dimodifikasi dan disempurnakan oleh Steve Nissen selama bertahun-tahun dalam perdagangan hingga menghasilkan sistem candlestick pattern yang kita gunakan saat ini. Metode ini merefleksikan dampak sentimen investor terhadap pergerakan harga. Analisa ini dilakukan untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual saat melakukan trading. Meski terlihat rumit di awal, cara membacanya tidak terlalu sulit untuk dipelajari kalau Anda mendengarkan video ini sampai habis. Mari kita kupas lebih detail di video ini. Yang pertama, kita akan mengupas mengenai cara membaca candlestick. Yang pertama, ada 4 indikator posisi harga dalam candlestick. Yang pertama adalah harga open, yaitu harga saat perdagangan dibuka. Kemudian low adalah harga terendah selama periode perdagangan. Kemudian high, harga tertinggi selama periode perdagangan. Dan close adalah harga saat perdagangan ditutup pada periode tersebut. Ukuran badan candlestick menunjukkan pergerakan harga selama durasi candle tersebut. Yang kedua, ada yang namanya bentuk candlestick. Ada yang namanya body atau badan. Terjadi saat ada perbedaan harga antara harga pembukaan dan harga penutupan, yang ditunjukkan dari bentuk persegi 4, bisa berwarna merah atau hitam kalau kondisinya turun, dan hijau atau putih kalau harganya naik. Ada yang namanya long atau short candlestick body. Secara umum, makin panjang body candlestick, maka makin kuat tekanan belinya kalau hijau, dan makin kuat tekanan jualnya kalau merah. Sebaliknya,
Jika candlestick-nya pendek, itu menunjukkan pergerakan harga yang kecil dan adanya konsolidasi pada durasi tersebut. Yang kedua, ada yang namanya upper and lower shadow. Shadow atau sumbu terjadi saat harga saham bergerak di atas atau di bawah harga pembukaan atau penutupan, yang menginformasikan fluktuasi pergerakan harga selama periode perdagangan yang ditunjukkan oleh garis lurus di atas dan di bawah tubuh yang berbentuk seperti lilin atau candle atau disebut juga ekor. Shadow atas dan bawah pada candlestick bisa memberikan informasi berharga tentang sesi perdagangan. Shadow atas menunjukkan harga sempat naik, sedangkan shadow bawah menunjukkan harga sempat turun dari harga pembukaan dan penutupan. Candlestick dengan shadow pendek menunjukkan bahwa sebagian besar aksi perdagangan pada durasi tersebut terbatas kenaikan atau penurunannya, sehingga perdagangan berada di dekat harga pembukaan dan penutupan. Sedangkan candlestick yang memiliki shadow panjang di atas menunjukkan bahwa harga sempat naik tinggi di atas harga pembukaan dan penutupan, sedangkan shadow panjang di bawah menunjukkan bahwa harga sempat turun dalam di bawah harga pembukaan dan penutupan. Yang ketiga yang perlu Anda ketahui yaitu warna candlestick. Candlestick warna hijau berarti terjadi kenaikan harga saham atau bullish, yang berarti harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan. Sedangkan candlestick warna merah berarti terjadi penurunan harga saham atau bearish, yang berarti harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan. Jika candlestick yang ditampilkan tidak berwarna, maka candlestick-nya warna putih. Itu untuk menunjukkan situasi bullish atau naik, sama dengan hijau. Kalau candlestick warna hitam, itu sama dengan merah, digunakan untuk mengindikasikan harga yang turun atau bearish. Berikutnya adalah jenis candlestick. Ada candlestick 1 batang, candlestick 2 batang, dan candlestick 3 batang. Itu yang seringkali kita pakai. Sekarang kita akan bahas yang pertama tentang candlestick 1 batang. Candlestick 1 batang itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah Marubozu, yaitu jenis candlestick yang hanya memiliki badan atau body dan tidak memiliki shadow atau sumbu atau ekor, di mana harga terendah sama dengan harga pembukaan, sedangkan harga tertinggi sama dengan harga penutupan dari saham tersebut. Marubozu hijau atau putih menunjukkan harga pembukaan sama dengan harga terendah dan harga penutupan sama dengan harga tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa minat beli lebih besar daripada minat jual dari awal hingga akhir sesi perdagangan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pembeli memegang kendali perdagangan hari tersebut dan biasanya akan berlanjut keesokan harinya. Nah, yang kedua ada yang namanya Marubozu merah atau hitam, menunjukkan harga pembukaan sama dengan harga tertinggi dan harga penutupan sama dengan harga terendah. Hal ini menunjukkan bahwa minat jual lebih besar dari minat beli dari awal perdagangan hingga akhir sesi perdagangan. Hal ini juga mengindikasikan penjual memegang kendali perdagangan di hari tersebut dan biasanya akan berlanjut keesokan harinya. Yang kedua adalah candlestick doji yang hanya memiliki sumbu atau shadow dan tidak memiliki badan atau body. Doji adalah pola ketidakpastian pasar untuk menentukan arah perdagangan market
karena terjadi keseimbangan kekuatan antara pembeli dan penjual, di mana harga pembukaan dan harga penutupan berada pada harga yang sama dan sumbu atau shadow menunjukkan volatilitas pergerakan harga selama periode perdagangan. Shadow atas menunjukkan harga sempat naik ke atas, sedangkan shadow bawah menunjukkan harga sempat turun ke bawah sebelum akhirnya ditutup pada akhir sesi. Ada beberapa jenis doji. Yang pertama adalah doji star. Doji star adalah pola doji yang paling seimbang. Shadow harga tertinggi dan terendah hampir sama, sehingga menunjukkan keseimbangan kekuatan buyer dan seller atau pembeli dan penjual dalam satu periode perdagangan. Yang kedua adalah long leg doji. Long leg doji adalah pola ketidakpastian pasar untuk menentukan arah. Long leg doji bentuknya hampir sama dengan doji star, tetapi memiliki shadow atas dan bawah yang panjang. Long leg doji bisa menjadi pola kelanjutan atau continuation, atau juga bisa menjadi sinyal pembalikan arah atau reversal. Makanya doji ini adalah pola galau atau pola ketidakpastian pasar. Yang ketiga adalah doji yang berbentuk seperti capung atau disebut juga dengan nama dragonfly doji. Mempunyai ekor bawah yang panjang dan bentuknya menyerupai bentuk capung. Pola candlestick yang berbentuk huruf T ini terbentuk jika nilai harga pembukaan, nilai harga tertinggi, dan nilai harga penutupannya sama. Yang berbeda adalah harga tersebut sempat turun ke bawah. Jenis doji yang keempat adalah gravestone doji atau disebut juga dengan batu kuburan. Ini adalah pola kebalikan dari dragonfly doji. Bentuknya menyerupai huruf T terbalik. Pola ini menunjukkan bahwa nilai harga pembukaan, nilai harga penutupan, dan nilai harga terendah pada harga yang sama. Tetapi pada perdagangan tersebut, harga sempat naik ke atas sebelum ditutup di harga yang sama dengan pembukaan dan penutupan. Jenis doji yang kelima adalah four price doji. Pola ini cukup jarang atau langka terjadi jika dibandingkan dengan keempat jenis formasi doji yang lain. Bentuknya hanya menyerupai garis horizontal tanpa bodi dan juga tanpa ekor sama sekali, baik atas ataupun bawah. Four price doji hanya akan muncul jika nilai harga pembukaan, nilai harga tertinggi, nilai harga terendah, dan harga penutupan sama persis dalam satu periode perdagangan. Four price doji seringkali terbentuk saat harga open auto reject atas. Mungkin karena ada news yang positif. Biasanya kalau four price doji terbentuk, biasanya harga besoknya masih akan naik. Di samping itu, four price doji juga seringkali terbentuk kalau opennya auto reject bawah. Mungkin ada news atau ada rumor yang negatif, yang mana hal ini juga seringkali menunjukkan kemungkinan besar besoknya harga masih akan turun. Hal terpenting untuk mendefinisikan doji adalah posisi di mana doji ini terbentuk. Jika doji terbentuk di puncak harga setelah kenaikan harga saham yang cukup tinggi, menunjukkan bahwa ada kemungkinan terjadi pembalikan arah atau reversal dari uptrend menjadi downtrend. Sedangkan jika doji terbentuk di dasar harga setelah penurunan harga saham yang cukup dalam, ada kemungkinan doji tersebut bisa menjadi tanda pembalikan arah atau reversal dari downtrend menjadi uptrend. Tapi ada juga kemungkinan doji ini menjadi continuation atau berlanjut kepada keesokan harinya. Makanya doji ini disebut dengan pola dikatakan ketidakpastian. Bentuk candlestick yang ketiga adalah hammer
mempunyai bentuk seperti palu dengan bodi kecil tapi memiliki sumbu panjang ke bawah melebihi ukuran bodi. Hammer menunjukkan bahwa harga pembukaan dan penutupan di level yang berdekatan. Sedangkan shadow panjang ke bawah menunjukkan harga sempat turun karena tekanan jual yang kuat. Tetapi kemudian timbul tekanan beli sebelum harga penutupan. Jika hammer berwarna hijau atau putih, berarti harga penutupan di atas harga pembukaan atau harga naik. Sedangkan jika hammer berwarna merah atau hitam, berarti harga pembukaan di atas harga penutupan atau harga turun. Yang keempat adalah inverted hammer, berbentuk seperti palu yang terbalik, di mana mempunyai bodi yang kecil tapi memiliki shadow atau sumbu panjang yang terletak di bagian atas dan melebihi ukuran bodi. Sementara shadow atau sumbu bawah kecil atau bahkan tidak ada. Inverted hammer menunjukkan harga pembukaan dan penutupan di level yang berdekatan. Shadow panjang ke atas menunjukkan harga sempat naik karena tekanan beli yang kuat, tetapi kemudian timbul tekanan jual sebelum harga penutupan. Jika inverted hammer berwarna hijau atau putih, berarti harga penutupan di atas harga pembukaan atau harganya naik atau bullish. Jika inverted hammer berwarna merah atau hitam, berarti harga pembukaan di atas harga penutupan atau harga turun atau bearish. Pola candlestick satu batang adalah merupakan pola candlestick yang paling lemah dan memerlukan konfirmasi candle berikutnya untuk memastikan pola tersebut menjadi pola yang solid di masa mendatang. Pola candlestick yang lebih solid adalah pola candlestick 2 batang dan 3 batang yang akan saya kupas di video berikutnya yang berjudul Rahasia Candlestick untuk beli saham di saat yang tepat. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.